إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sebagaimana kaidah yang maklum yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan keimanan dalam Al-Qur'an, maka setelahnya adalah amal yang merupakan konsekuensi dari iman tersebut. Dan barang siapa yang tidak melakukan amal tersebut, berarti terdapat kecacatan dalam keimanannya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan lakukanlah ribat, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, dan bertakwalah kepada Allah supaya engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam bahwasanya dahulu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab, yang dalam surat tersebut Abu Ubaidah menjelaskan tentang segerombolan besar orang-orang Romawi yang hendak menghancurkan kaum muslimin. Kemudian Umar radhiyallahu anhu membalas surat tersebut. Umar radhiyallahu anhu dalam suratnya mengatakan, amma ba'du fa innahu mama yanzilu bi abdin mu'minin min manzilin syadidin yaj'alillahu ba'daha faraja wa innahu lan yaklibu asran yusraini wa innallaha ta'ala yaqulu fi kitabih ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Umar radhiyallahu anhu, apapun yang menimpa jadi seorang mukmin dari perkara-perkara kesulitan, pasti akan Allah jadikan jalan keluar. Dan sesungguhnya setiap satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan lakukanlah ribat dan bertakwalah supaya engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ala inna izamal jazai ma izamil bala
wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Ketahuilah sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian, Allah akan menimpakan fitnah, Allah akan menimpakan bala, sehingga Allah bisa membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang tidak jujur dengan keimanannya, dan Allah bisa membedakan mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang buruk. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina shadaku wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka ditinggalkan begitu saja dengan mereka mengatakan kami beriman? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang jujur, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang dusta. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, maka Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabisa minat thayyib. Allah tidak membiarkan orang-orang beriman sebagaimana keadaan kau wahai Muhammad, kecuali Allah akan bedakan mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang jujur, dan mana orang-orang yang jelek. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam Sunan Abu Daud dan disahihkan oleh Salbani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha 'azabun fil akhirah azabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal qatl. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku ini, umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan azab secara umum. Azab mereka adalah di dunia berupa fitnah, gempa bumi, dan peperangan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, umat Islam adalah umat yang paling Allah cintai. Oleh karenanya ujian yang dialami umat ini, ujian yang ditimpakan umat ini sangat besar, lebih besar daripada umat-umat yang lainnya. Pertama, supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat umat ini kepada derajat yang tinggi. Yang kedua, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah kepada umat ini. Kemudian yang ketiga, supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surganya lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya juga diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya juga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di hadapan beliau. Agamanya direndahkan, Al-Quran dilecehkan. Bahkan tidak berhenti sampai di sini, umat-umat setelahnya juga mengalami hal yang sama, mengalami ujian dan cobaan yang seolah-olah tidak berhentinya. Bahkan sampai detik ini orang-orang kafir di seluruh penjuru dunia senantiasa melakukan makar, senantiasa melakukan teror, senantiasa melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan umat Islam. Pembantaian kaum muslimin yang ada di Palestina, pembantaian kaum muslimin yang ada di Sudan, pembantaian kaum muslimin yang ada di Idlib, Suriah, pembantaian kaum muslimin yang ada di Rohingya, pembantaian kaum muslimin yang ada di Uyghur, Cina, merupakan bukti akan hal tersebut. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun kita harus sadar bahwasanya segala hal yang diterima oleh kaum muslimin, yang diterima oleh umat ini berupa peperangan, berupa blokade, pengusiran yang berasal dari orang-orang kafir, hal itu terjadi karena umat ini berpegang dengan agama mereka. Perhatikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka memerangi kalian sampai
mereka menjadikan kalian murtad dari agama mereka selagi mereka mampu. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyasqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun." Jika mereka menangkapmu, mereka akan bersikap sebagai musuh bagimu. Mereka akan melayangkan tangan dan lisan mereka untuk menyakitimu, supaya engkau menjadi orang yang murtad dari agama engkau. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapapun besar ujian yang menimpa umat Islam, betapapun besar ujian yang kita alami, namun kita harus yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kejayaan dan kemenangan akhirnya milik kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan sudah merupakan kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah lemah dan jangan pula bersikap bersedih, sesungguhnya engkau adalah orang yang tinggi jika engkau sebagai orang yang beriman. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka adalah orang yang terdepan sekarang, orang yang langsung berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi. Maka hendaklah kita mendukung mereka, bukan meremahkan mereka. Dan hendaklah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lewat tangan mereka Allah mengembalikan hak-hak kaum muslimin, supaya lewat tangan mereka Allah memberikan kemenangan dan merebut Masjidil Aqsa ke dalam pangkuan kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ilmihi, alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi, wa ala afihi ba'da qudratihi, huwa izu kulli zalilin, wa quwwatu kulli dha'ifin, wa amana kullu khaifin, wa mafza'u kulli malhufin. Man takallama sami'a nutqahu, wa man sakata 'alima sirrahu, wa man 'asha fa 'alaihi rizquhu, wa man mata fa ilaihi munqalibuh. Wa usalli wa usallim salatan wa tasliman yaliqani bimaqami khairil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan peristiwa Tufanul Aqsa yang meletus pada 7 Oktober tahun 2023 kemarin. Maka yang pertama, bahwasanya peristiwa tersebut yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina adalah upaya untuk merebut kembali hak-hak mereka yang telah diambil oleh orang-orang Yahudi. Hal serupa juga pernah Nabi SAW lakukan pada saat Nabi SAW mengirim delegasi untuk menghadang kafilah-kafilah dagang yang ada di Syam, yang kemudian meletuslah perang Badar. Yang salah satu tujuan hal tersebut adalah supaya Nabi SAW bisa merebut kembali hak-hak kaum muslimin yang telah dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian yang kedua, peristiwa Tufanul Aqsa adalah bentuk implementasi, bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Dan orang-orang Yahudi
telah lebih dahulu memerangi kaum muslimin sebelum 7 Oktober kemarin. Bahkan dalam rentan waktu tahun 2000 sampai 2023, sebelum 7 Oktober tahun 1023, mereka telah, orang-orang Yahudi telah membunuh 11.299 orang dan melukai lebih dari 156.000 jiwa. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan peristiwa Tufanul Aqsa, kita bisa menjadikan pelajaran bahwasanya makar orang-orang Yahudi tidak mungkin berhenti. Makar mereka terhadap kaum muslimin sangat bengis dan kejam. Merekalah kaum yang dahulu membunuh para nabi. Merekalah kaum yang dahulu mendustai para nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang Yahudi dengan sifat-sifat keburukan sekitar 20 dalam Al-Qur'an. 20 sifat kejelekan orang-orang Yahudi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kita tetap tenang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memegang firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Apabila engkau bersabar dan bertakwa, niscaya makar-makar mereka tidak akan memudaratkanmu sedikit pun, dan Allah Maha mengetahui apapun yang mereka lakukan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apapun yang menimpa saudara-saudara kita di sana, Allah Subhanahu wa taala telah catat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan tentunya banyak hikmah terkait perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hikmah terkait takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah tersebut, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat saudara kita di sana. Kemudian yang kedua, Allah hendak mengampuni dosa-dosa mereka karena kesulitan dan kesusahan yang mereka alami. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan mereka mati dengan mati kemuliaan, yaitu mati dengan kematian yang syahid insyaallah. Karena Nabi SAW bersabda, man qutila duna mali fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia telah mati syahid. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka lah orang-orang yang langsung berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi. Mereka lah orang-orang yang langsung berhadapan dengan orang-orang Yahudi, dan mereka mendapatkan fadilah ribat, yaitu menjaga perbatasan kaum muslimin. Dan kita berdoa kepada Allah untuk kemenangan mereka, dan kita juga bersikap untuk menjadi musuh bagi orang-orang Yahudi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, memboikot produk-produk orang Yahudi adalah merupakan bentuk perlawanan kepada mereka. Kemudian yang kedua, berdoa kejelekan dan penghancuran terhadap orang Yahudi juga merupakan bentuk perlawanan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, menyebarkan propaganda, menyebarkan propaganda mereka kepada media-media kita juga merupakan bentuk perlawanan. Kemudian yang terakhir, bersedekah kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana juga merupakan bentuk perlawanan kepada orang-orang Yahudi. Hadza wa sallu wa sallimu 'alal basyirin nazir wa sirajil munir haitsu amarakum bidzalikal alimul khabir. Faqala ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Allahumma ighfir lana warhamna wasturna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ibadakal mujahidin wa saddid ramyahum wa ra'yahum wa sabbit aqdamahum wa nazil alaihim nasraka wa ta'yidak. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin
في السودان وفي فلسطين وفي إدلب وفي كل مكان واستر عوراتهم وآمن روآتهم واقض حاجاتهم وفرج فروجهم اللهم أيد أهلنا في غزة وآوهم إليك واجعلهم في حماك واشرح صدورهم وأتمم أجورهم وأنزل عليهم السكينة والأمانة والأمن والطمأنينة اللهم عليك بعدوك وعدوهم من اليهود والنصارى والصهاينة والمنافقين اللهم اهزم اليهود وأولياءهم اللهم اهزم اليهود وأولياءهم اللهم اهزم اليهود وأولياءهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.